Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saat ini saya berada di Samarinda. Ini di salah satu komunitas kami di Samarinda. Ini alamatnya tepatnya di Damanhuri 2, Jalan Bhinneka 8. Hai teman-teman, selamat jumpa kembali bersama saya Suster Grace di channel Suster Grace. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat, tetap semangat dan gembira, dan tetap ceria dalam menjalani hari-hari aktivitas teman-teman sekalian ya. Teman-teman, pada video kali ini bersama saya, teman saya Suster Advokata nanti akan memperkenalkan diri. Kami sedikit ingin berbagi, sharing tentang pengalaman sharing panggilan secara singkat. Oke, saya berikan kesempatan kepada Suster Advokata untuk sedikit men-sharingkan tentang pengalaman panggilan Suster, mulai dari mengapa Suster tertarik mau masuk biara, sebelum masuk biara, apa latar belakang kehidupan Suster secara singkat, dan yang berikut mungkin sedikit sharing tentang Suster sudah bertugas di tempat mana saja dan saat ini Suster ditugaskan di mana, sebagai apa. Silakan Suster. Halo teman-teman kaum muda di mana saja berada. Saya Suster Maria Advokata, PRR. Saya ingin men-sharingkan sedikit pengalaman panggilan hidup sebelum menjadi seorang suster. Teman-teman kaum muda yang terkasih, menjadi seorang biarawan atau biarawati tidak sekali jadi. Awal panggilan saya merasa tertarik sejak SD kelas 3, masih kecil. Karena apa? Saya melihat kehidupan para suster, khususnya para suster yang melayani orang-orang masyarakat kecil, khususnya di dusun saya, di kampung saya, salah satu kampung kecil di Kabupaten Lembata, Pantai Selatan, Desa Tapo Bali, Paroki Lama Lera. Mungkin teman-teman kaum muda pernah mendengar tentang Lama Lera, desa penangkapan ikan paus. Saya salah satu bagian dari Paroki Lama Lera. Kampung saya sangat terpencil, sehingga ketika mendapat kunjungan dari para suster, para pastor, frater, saya sungguh merasa tertarik waktu itu. Dan terlebih saya merasa tertarik, kenapa? Karena pelayanan mereka sangat menyentuh masyarakat kecil. Sehingga saya termotivasi untuk menjadi seorang suster, ingin mau melayani masyarakat kecil, terutama mereka yang tinggal di pelosok-pelosok, di daerah-daerah pedalaman. Dan cita-cita atau impian ini terpendam dalam hati. Dengan bergulirnya waktu yang sempat ya seperti ombak, kadang tinggi, kadang surut, jadi tidak rata sekali jadi. Sehingga saya merasa bahwa panggilan ini atau cita-cita ini, ketika saya mendapat panggilan lalu tersimpan dalam hati karena satu dan dua hal. Sehingga setelah selesai menamatkan pendidikan SMP, saya tidak langsung bekerja, meneruskan studi di SMA, tetapi saya memilih untuk bekerja dulu, menabung uang untuk melanjutkan studi ke SMA demi meraih cita-cita menjadi seorang suster. Dan ketika setelah selesai SMA, saya karena cita-cita ini terpendam lama, berjuang untuk mau mencapai cita-cita ini, lalu bekerja tidak sekali jadi. Tamat SMP, studi kerja, habis itu sekolah SMA sambil bekerja membantu para suster sebagai seorang karyawati untuk menabung uang, lalu bisa mencapai cita-cita menjadi seorang suster.
Sehingga setelah tamat tahun 2002, saya langsung melamar menjadi seorang calon suster PRR dan lamaran saya diterima. Lalu perjalanan waktu menempuh pendidikan postulat, novisiat, lalu junior 8 tahun. Saya 8 tahun karena masih studi. Jadi 8 tahun setelah itu saya mengikrarkan kaul kekal. Dengan tanda ini saya sudah pakai cincin dan saya sudah kaul kekal bahwa penyerahan diri saya seutuhnya kepada Tuhan. Lalu dalam perjalanan dari 2005 kaul pertama sampai sekarang saya bekerja di 3 komunitas wilayah yang berbeda. 11 tahun saya berkarya di Provinsi Jawa Barat di komunitas Santo Fransiskus Cimanggis Depok. Lalu 4,5 tahun saya berkarya di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat. Lalu belum sampai 1 tahun saya bekerja di Provinsi Jawa Barat di Bekasi di Rumah Provinsialat PRR Indonesia Barat. Pengalaman bekerja atau berkarya, saya merasa bahwa banyak tantangan, tetapi juga bahwa banyak hal yang menyenangkan, terutama melayani anak-anak panti asuhan, melayani anak-anak yang berkarya di daerah pedalaman seperti Mentawai. Dan saya merasa bahwa medan yang berat tetapi sangat membantu saya untuk menikmati perjalanan hidup panggilan saya, melayani masyarakat kecil orang asli Kepulauan Mentawai, yang bagi saya mereka adalah orang-orang yang zaman ini yang masih boleh dikatakan masih tinggalnya terkebelakang, sehingga perlu dibantu. Tetapi bahwa saya senang, medan susah, tetapi bahwa saya senang untuk melayani mereka yang berada di daerah-daerah pedalaman. Sehingga bagi kaum muda yang merasa tertarik menjadi seorang biarawati Putri Renya Rosari, jangan takut, karena perjalanan hidup panggilan itu tidak mulus, tetapi bahwa akan ada tantangan, kesulitan, tetapi bahwa kalau Tuhan sudah memanggil, sekali Dia memanggil, tetap Dia memanggil, sampai biarpun engkau bersembunyi dimanapun, pasti Dia akan tetap memanggil. Sehingga jangan takut untuk melayani mereka yang kecil, lemah dan sederhana, karena Tuhan ada di pihak mereka. Mari bergabung bersama kami di Kongregasi Putri Renya Rosari untuk melayani mereka yang kecil dan lemah. Terima kasih atas sharingnya. Tadi suster sudah men-sharingkan, kita sudah dengar perjalanan panggilan suster secara singkat, tetapi kita belum dengar apakah sepanjang dalam menjalani hidup panggilannya ini pernah mengalami tantangan. Mungkin ada satu hal yang paling menantang suster dalam sepanjang perjalanan panggilan, dan juga mungkin ada satu pengalaman yang paling menyenangkan atau paling membahagiakan sepanjang perjalanan panggilan suster dan yang terus menyemangati suster sampai pada saat ini. Oke, apakah bisa disaringkan sedikit? Terima kasih. Pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya bahwa pengalaman bekerja di kota metropolitan adalah pengalaman yang sangat menyenangkan, bahwa kemana-mana ada kemudahan. Untuk kebutuhan ini itu ada banyak kemudahan, sehingga saya merasa bahwa tinggal di kota metropolitan adalah pengalaman yang menyenangkan, karena mungkin saya berasal dari kampung, sehingga kalau tinggal di kota enak, walaupun memang banyak tantangannya. Tapi saya merasa bahwa tinggal di kota metropolitan sangat menyenangkan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saya juga senang bekerja di daerah pedalaman. Terus pengalaman yang sangat menantang, karena mungkin sudah enak di kota metropolitan,
ketika ditempatkan di kota, di daerah pedalaman seperti Mentawai, saya kaget. Karena apa? Di Mentawai memulai komunitas, sebuah komunitas pertama. Kami memulai komunitas pertama dengan situasi medan yang boleh dikatakan agak sulit, sehingga merasa bahwa kita sangat terkebelakang sekali, seperti tinggal di kebun atau di hutan. Jadi itu pengalaman yang sangat menantang, bahwa tinggal sendirian, merasa sendirian karena budaya, bahasa tidak tahu sama sekali, sehingga itu sangat menantang karena mau komunikasi dengan orang, bahasa tidak tahu. Kalau kita omong pakai bahasa Indonesia, mereka jawab pakai bahasa daerah, sementara saya tidak mengerti bahasa daerah. Terus pengalaman yang menantang kedua adalah Medan. Saya mengunjungi umat dari stasi ke stasi dengan berjalan kaki berkilo-kilo atau berhari-hari, bahkan tinggal di hutan untuk mengunjungi umat yang ada di stasi-stasi. Dan juga harus melewati ombak yang besar. Kalau misalnya datang badai, ombak itu bisa tinggi sampai 3-4 meter. Sehingga bagi saya orang pantai selatan, tetapi bahwa ombaknya sangat tinggi yang membuat saya ketakutan. Tetapi bahwa pengalaman yang menantang ini membuat saya untuk bahwa mungkin ini adalah misi sebagai seorang suster PRR yang harus mengunjungi umat di daerah-daerah pedalaman. Harus naik sampan, jalan kaki. Baru kalau kita sampai di tempat di mana stasi itu, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi umat setempat. Sehingga itu pengalaman yang sangat menantang bagi saya. Bahasa, budaya, medan yang sangat sulit di salah satu di tempat-tempat yang terpencil seperti saya alami di Kepulauan Mentawai. Tetapi saya senang untuk melewati semuanya itu. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan sharing dari Suster Advokata, sharing singkat tentang pengalaman panggilannya, juga di bagian terakhir tadi tentang pengalaman atau salah satu pengalaman yang menyenangkan dan yang paling menantang di dalam panggilannya, di dalam karya perutusannya. Bukan hanya itu saja yang dialami, tentunya banyak pengalaman dan banyak tantangan yang dialami, tetapi tadi saya minta hanya salah satu saja sebagai sharing singkat pada vlog kami pada sore hari ini. Khususnya bagi para putri yang ingin atau ada panggilan yang mau bergabung atau mau menjadi seorang biarawati, jangan segan-segan bergabung bersama kami, atau dengan biara lain juga tidak apa-apa. Tetapi jangan menunda atau jangan mengabaikan panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil, maka jawablah dengan keikhlasan hati dengan panggilan itu. Apapun tantangannya, kalau Tuhan memanggil kita, pasti akan ada jalan. Asal yang penting kita menyerahkan diri, kita membuka diri dan memberi diri untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dalam hidup apapun yang kita jalani pasti ada tantangan. Bukan hanya di dalam hidup sebagai seorang biarawati atau hidup membiara yang ada tantangan, tetapi pasti juga di dalam hidup berkeluarga atau hidup yang lain yang kita pilih pasti juga ada tantangan. Nah teman-teman, bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi alamat atau nomor HP di deskripsi. Kami cantum alamat yang bisa dihubungi. Terima kasih teman-teman, semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan gembira, dan sampai jumpa. Dah.